Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamila Rahma Syauki, saya dari kelompok 24. Saya dari shift 2 dengan NIM akhir 020 ingin menjelaskan tentang metode Big M dari soal eh, yang shift 2. Jadi soalnya itu adalah pemenuhan gizi pada usia anak-anak sangat penting untuk perkembangan kesehatan mereka, yakni dengan cara memenuhi kebutuhan makronutrien tiap anak. Namun kesanggupan setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan asupan gizinya dipengaruhi oleh biaya dari makanan itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya optimasi biaya pemenuhan asupan gizi pada makanan bagi anak-anak dengan tujuan untuk mencari komposisi jenis dan jumlah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan anak-anak dengan biaya yang seminim mungkin. Seorang ahli gizi melakukan penelitian terhadap seorang anak laki-laki berumur 6 tahun dengan tinggi badan sebesar 1,15 meter dan berat badan 20 kg. Setelah ahli gizi tersebut mendapatkan nilai kebutuhan total kalori anak laki-laki tersebut dalam satu hari yaitu sebesar 1148,09 kilokalori. Selanjutnya menghitung kebutuhan makronutrien sebagai berikut. Yang pertama itu ada kebutuhan batas atas protein 0,35 dikali 1148,09 dibagi 4 hasilnya 100,45 gram. Yang kedua itu kebutuhan batas bawah protein yaitu 0,1 dikali 1148,09 dibagi 4 hasilnya 28,7 gram. Yang C kebutuhan batas atas lemak yaitu 0,35 dikali 1148,09 dibagi 9 yaitu hasilnya 4,465 gram. Yang keempat kebutuhan batas bawah lemak 0,2 dikali 1148,09 dibagi 9 yaitu hasilnya 25,51 gram. Yang kelima, kebutuhan batas atas karbohidrat yaitu 0,65 dikali 1148,09 dibagi 4 hasilnya 186,57 gram. Yang terakhir adalah kebutuhan batas bawah karbohidrat yaitu 0,45 dikali 1148,09 dibagi 4 yaitu hasilnya 129,16 gram. Selanjutnya ahli gizi juga meminta kepada anak laki-laki tersebut untuk memilih menu makanan hariannya sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut, yaitu ada di tabel. Nah, protein per 100 gram, nasi putih itu jumlahnya 1,2, tahu 17,19, tempe yaitu 18,54, untuk lemak per 150 ada 0,1 untuk nasi putih, untuk tahu 20,18, tempe ada 10,8, untuk karbohidrat itu per 150 gramnya itu ada 40,6 untuk nasi putih, tahu 10,49, tempe ada 9,39, untuk kalori itu 178, untuk nasi putih, tahu itu 271, dan tempe itu 193. Nah, harga dari nasi putih itu ada 2.300, tahu itu 1.000, dan tempe itu ada 850. Nah, untuk soalnya yaitu adalah tentukan berapa gram dari masing-masing makanan yang harus dikonsumsi oleh anak laki-laki tersebut untuk memenuhi asupan gizinya agar meminimalkan biaya total. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan yang di software Excel. Jadi untuk bentuk umumnya kita pakai pakai yang X1-nya itu sebagai nasi putih, X2 itu tahu, dan X3 itu tempe. Jadi kita bikin dulu bentuk umumnya. Jadi X1 2300 X1, 1000 X2, dan 850 X3. Itu dari mana? Dari harga ini. Jadi diketahuin harganya untuk nasi putih 2.300, tahu 1.000, dan tempe 850. Kita taruh. Terus habis itu untuk fungsi kendalanya kita taruh dengan batas atas dan batas bawah. Nah, ini untuk batas atas protein itu harus lebih kecil sama dengan dari 100,45. Dia tuh nggak boleh lebih dari 100,45 karena dia itu udah batas atasnya. Terus habis itu yang ini batas bawah dari protein itu harus lebih besar kurang dari sama dengan 28,7. Itu dapat dari mana? Dari sini. Yang 150 gram per 150 gram. Yang ini nih. 2,1, 17,19, 18,45. Nah, itu untuk yang ini protein. Untuk yang lemak itu 0,1. Untuk yang X1, yang X2 itu 20,18, untuk X2 dan 10,8 itu untuk X3. Nah, ini batas bawah dari lemak itu harus lebih besar sama dengan dari 25,51. Nah, ini untuk karbohidrat ada 40,6 untuk X1 dan 20,49 untuk X2 dan 9,39 untuk X3, yaitu X1-nya nasi putih, tahu, X2 dan X3 itu tempe. Nah, dia tuh nggak boleh lebih kecil sama dengan dari 186,57. Dari mana? Dia dari sini nih. Dari batas atasnya.
Nah, untuk batas bawahnya itu 129,16 ditaruh di sini. Dia harus lebih besar sama dengan dari 129,16. Nah, ini untuk kalori. Kalorinya itu kita dari sini kalori per 150 gram ada 170, 271 dan 193. Kita taruh di sini di persamaannya. Pakai yang sama dengan. Kenapa pakai yang ini 1184,09 karena di sininya dari semuanya kebutuhan itu tuh dikali oleh kalori dengan kebutuhan kalori ini yaitu 1184,09. Jadi kita pakai sama dengan segini gitu diketahuinya. Dan ini X1, X2 dan X3 itu harus lebih besar sama dengan dari 0 gitu. Nah, untuk bentuk bakunya kita ubah nih dari yang di sini. Kita pakai sama denganin, kita tambahin variabel-variabel kayak S1, S2, S3, S4, A1, A2, 3, 4. Nah, itu dari variabel slack sama surplusnya. Jadi kalau misalkan dia kan ini kan kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan itu kita pakai yang variabel slack. Slack itu yang ini plus 1S. Terus habis itu yang kedua, kalau lebih dari sama dengan itu kita pakai variabel yang surplus. Dia tuh surplus itu min S gitu. Dan plus A1 dia pakai yang itu kalau misalkan dia lebih dari sama dengan fungsi pembatasnya itu. Nah, kalau misalkan ini juga nih yang nomor 3. Yang nomor 3 dia ditambahin sama variabel slack plus S3. Terus habis itu yang nomor 4 kita pakai surplus dan variabel artificial atau buatan yang A2-nya. Terus habis itu yang ini juga yang nomor 5 itu kan kurang dari sama dengan itu pakai yang slack plus S5. Nah, untuk yang ke-6 juga dia pakai variabel surplus atau min S dan menambah variabel artificial kan. Artificial itu A plus 3. Nah, untuk yang 7 ini kita pakai yang sama dengan karena dari persamaan fungsi kendala dari bentuk umumnya itu kan sama dengan. Jadi kita pakai variabel artificial atau buatan plus yang A ini plus A4. Terus habis itu yang 8 itu kita pakai sama dengan 0 kan karena dari fungsi kendalanya bentuk umumnya seperti ini gitu. Nah, ini untuk bentuk bakunya ada X1, X2, X3. Nah, ini untuk variabel slack, terus artificial, sama yang lainnya. Ini untuk tanda kalau misalkan ini batas atas, ini batas bawah. Biar untuk lebih mempermudah aja. Selanjutnya kita pakai yang tabel simplex awal. Di sini kita taruh 2.300 sesuai harganya yang ini. Terus 1.000 sama 850. Kita taruh di sini, ini 0000, sini M. Kenapa? Karena sesuai dari yang ini. Sesuai dari yang ini. Jadi kita nyesuaiin. Yang S itu 0, yang A itu dia pakai yang M, yang artificial tuh yang M. Nah, terus habis itu di sini tulis X1, X2, X3 karena ada 3 dengan 2.300, 1.000 dan 850. Terus kita tulis karena S-nya itu ada 6, kita tulis sampai 6. Terus habis itu untuk A-nya karena dia ada 4, jadi kita tulis di situ ada 4. Nah, jadi kita ini nulis yang tabel simplex awal sesuai dengan persamaan yang ini. Jadi kita tulis. Nah, jadi di sini kita udah naruh dari ininya yang ke angka ini 2,1, terus habis itu ini S1 karena di sini ada S, di sini A1 karena ada artificial 1, terus S3 dengan slack yang ini yang nomor 3, terus habis itu ada artificial 2 yang di persamaan yang keempat, fungsi kendala 4 dan seterusnya. Jadi kita udah naruh nih dari sini, dipindahin kita nih dari variabel itu. Nah, Z-nya. Nah, untuk selanjutnya nih udah ditaruh. Nah, ini dari mana? Ini dari CBI dikali sama yang ini. Yang X1, X2, X3 itu maka didapetin ini, CZ ini. Terus habis itu CBI ini dari mana? M ini dari yang ini. Dia apa sih namanya, variabel artificialnya ada 1, terus ini kan yang ketiga itu nggak ada, terus yang keempat itu ada artificial, yang kelima itu nggak ada, dan yang ini ada dan yang ini ada. Itu ada variabel artificialnya, jadi ditaruh di sini M-nya. Nah, terus habis itu ini kan dari S1 dikali sama CBI, terus habis itu ditambah, itu didapat hasilnya 220,8. Karena kenapa ada M? Karena di CBI-nya ada M, jadi kayak dikaliin gitu. Ini juga hasilnya ini, terus yang ini juga hasilnya 231,73 M. Nah, ini ya hasilnya min M karena di sini di S2-nya ada M. Nah, terus habis itu yang ini juga min M karena di sini ada M ya, dan seterusnya gitu. Nah, terus habis itu
Yang ini ZICJ itu tuh dapat dari yang ini kan M 220,8 M. Nah, habis itu dikurangin sama CZ-nya. CZ-nya tuh 2300 dikurangin. Kenapa nggak bisa dikurangin? Karena yang pertama itu yang 220,8 itu tuh ada variabel M-nya, sedangkan yang ini kan nggak ada kan. Jadi kayak dia tuh beda jenis itu. Jadi nggak bisa dikurangin. Yang ini juga dan yang ini juga. Nah, yang untuk yang kesini-sininya juga sama, dia dikurangin sama yang ininya, dikurangin sama CZ-nya. Jadi di sini kan min 1 dikali M itu kan min M, terus habis itu dikurangin sama 0, tetap min M gitu. Nah, untuk selanjutnya yang solusi itu dapat dari mana? Dari yang sama dengan ini, sama dengan 100,45, terus 28,7, terus 44,65. Nah, terus habis itu ini dari mana? Ini dari penjumlahan juga. Jadi yang ini dikali sama CBI juga, terus habis itu dijumlahin. Nyari dulu kolom kuncinya. Kolom kuncinya itu yang paling besar mana dari hasilnya ini kan 318,86 M. Ya, kita cari nih indeksnya. Indeksnya itu apa? Sama dengan solusi yang udah kita dapat tadi, yang dari persamaan dibagi sama yang kolom kunci ini, di enter. Terus habis itu udah dapat, kita drag aja sampai sini. Nah, terus habis itu kalau udah mana nih yang paling kecil, kita cari kan. Nah, kita cari dapatnya yang paling kecil. Wah, ini 1,26. Terus habis itu kita blok. Nah, kalau udah ini kan ada perpotongan nih antara kolom kunci sama baris kunci kan. Ada perpotongannya. Nah, perpotongannya kita juga dibedain kalau misalkan itu adalah angka kuncinya. Nah, seperti itu. Tapi karena ini baris kunci sama kolom kunci, kita keluarnya di yang A2 kan. A2 dari X2 ke A2, berarti A2-nya ini diganti jadi X2 dia. Jadi dia X2. Nah, ini M-nya kita ganti jadi 1000. Kenapa? Karena nilai dari X2 sendiri ini dari persamaannya bentuk umum adalah 1000. Nilai ini, nilai X1-nya 2,1 dikurang buka kurung yang kolom kunci, terus dikali sama yang baris kunci, ditutup kurung, terus dibagi sama yang angka kunci ini, terus kita tutup kurung. Tapi karena dari semuanya ini sama kan, dari sini sampai sini, kecuali yang tadi X2 keluar ke A2 itu sama rumusnya, jadi kita kunci yang ini 3 kali, dan yang D19 ini kita kunci 2 kali, dan yang terakhir S19 ini kita kunci sekali, biar dia nggak kemana-mana, biar hasilnya nggak beda. Udah gitu kita copy, kita cet Ctrl C, terus habis itu kita giniin, kita Ctrl V. Nah, tapi karena ininya beda sendiri kan tadi, jadi dia bakal dihapus dan nanti perhitungannya beda sendiri. Jadi dia perhitungannya bakal sama dengan yang ini, yang 0,1 dibagi sama yang 20,18. Nah, terus habis itu yang ini dikunci biar dia nggak kemana-mana. Karena emang dibagi sama yang ini, angka kunci. Kita enter, terus kita drag. ZICJ itu tadi yang hasilnya sama. Perkalian antara CBI, X1, X2 gitu-gitu nanti dijumlahin. Ini terus dikurang sama yang atasnya, ini juga sama, sampai seterusnya, dan ini juga sama kayak tadi. Terus kita cari juga nih indeksnya. Terus habis itu kita cari dulu nih kolom kuncinya. Kolom kuncinya itu ini kan, kenapa? Karena dia lebih besar hasilnya daripada yang lain. Nah, terus habis itu kalau udah kita baru cari indeksnya. Kita bisa cari indeks, yaitu dari solusi dibagi sama yang kolom kunci ini. Nah, udah gitu kita drag juga. Indeksnya itu yang paling kecil itu apa? Yang paling kecil yang ini kan, yang 2. Jadi kita tandain lagi kalau misalkan dia adalah baris kunci. Nah, terus ini perpotongannya kita tandain juga kalau dia itu angka kuncinya. Nah, karena ini yang ininya masih ada yang positif kan, yang ini, yang ZI kurang CJ-nya itu masih ada yang positif, jadi kita lanjut ke iterasi kedua. Tapi karena ini kolom kunci dan baris kuncinya keluarnya di A3, jadi kita A3-nya ini ubah jadi X1 2300 dari mana? Karena dari persamaan bentuk umum awal itu yang X1 itu 2300, terus dikurang buka kurung baris kolom kunci, terus habis itu dikali sama yang ini, tutup kurung, dibagi sama yang ini, tutup kurung, terus kita kunci juga. Nah, terus habis itu kita copy paste, blok,
sampai solusi terus enter. Nah, karena tadi keluarnya ada di X1 kan, jadi X1-nya juga 0 semua kan. Jadi kita delete, jadi dicarinya juga sama yang dibagi itu. Nah, oke, untuk yang ini iterasi 2 jadi udah di jumlahin sama dikaliin kan dari CBI ini. Nah, itu hasilnya segini, untuk solusinya juga udah dikaliin dan dijumlahin sama CBI. Kolom kuncinya itu kita pilih yang paling besar. Yang paling besar itu yang mana? Yang ini kan, yang 41 kan. Dia paling besar. Kalau udah cari kolom kuncinya, kita baru bisa cari indeks, yaitu solusi dibagi sama kolom kunci. Kita drag aja, nggak usah dikunci. Kenapa? Karena kolom kunci karena kolom kuncinya kan beda-beda kan. Nah, terus habis itu kalau udah, kita cari nih positif yang paling besar itu mana? Positif paling besar kan yang ini, yang di A1. Kita blok lagi, ini nih baris kunci, terus perpotongannya kita tandain juga kalau misalkan dia tuh angka kunci. Nah, untuk iterasi 3 kita juga sama nyarinya dari iterasi sebelumnya. Kita cari juga nih kolom kuncinya. Paling besar itu kan ini 8,32, terus kita blok di S4-nya. Nah, terus habis itu kalau udah dapet, oh ya tadi yang CBI-nya kenapa dia bisa 850? Karena dia dari S3 keluar ke A1. Dari indeksnya yang paling kecil itu apa? Positif yang paling kecil, yang 1,47. Jadi kita warnain, terus ini perpotongannya kita tandain juga. Kita lanjut ke iterasi 4, kita lanjut kenapa? Karena ZICJ-nya ini masih ada yang positif nih, dia belum optimal. Nah, untuk iterasi selanjutnya juga sama, kita nyarinya dari iterasi-iterasi sebelumnya. Karena dia masuknya dari iterasi 3 itu adalah S4, keluarnya dari X3, jadi kita ubah kalau misalkan S3-nya ini jadi S4, positif paling besarnya itu adalah yang ini. Kunci adalah positif yang paling kecil, bukan negatif kan. Jadi yang paling kecil adalah 14. Nah, terus habis itu yang ininya kita tandain lagi kalau misalkan dia itu adalah angka kunci. Masih ada yang positif dan dia itu belum negatif semua kan. Jadi akan lanjut ke iterasi selanjutnya sampai dia itu optimal seperti itu. Dia sebagai kolom kunci. 4 ini positif paling kecil kan dari indeksnya, terus kita tandain kalau misalkan dia itu adalah baris kunci. Karena dia CZI kurang CJ-nya masih ada yang positif, dia belum optimal, kita lanjut ke yang iterasi 6. Iterasi terakhir, kenapa dia terakhir? Karena dari nilai CI kurang CJ-nya sendiri ini dia udah nggak ada yang positif. Kenapa? Karena syarat dia jadi optimal itu tuh apabila seluruh hasil nilai CZJ kurang CJ kurang dari sama dengan 0, maka dari semua iterasi perhitungan ini dapat dikatakan optimal dalam kasus yang minimasi. Jadi kesimpulannya adalah nasi itu 2.300 itu ada 2,356 gram. Untuk tahu dengan harga 1.000 itu adalah 0,725, dan untuk tempe adalah 2,757 gram. Nah, jadi kita tulis dulu nih batas atas dari protein itu adalah 100,45 karena dia adalah batas atas yang di sini. Jadi dia itu harus kurang dari sama dengan 100,45. Nah, untuk batas bawahnya dari protein itu harus lebih besar sama dengan dari 28,7. Nah, ini untuk X1 kita pakai nasi putih, yang X2 itu tahu, dan yang X3 itu adalah tempe. Yang lemak itu tuh kebutuhan atas yaitu adalah 44,65. Kita pakai yang tandanya itu kurang dari sama dengan. Batas bawah itu harus lebih dari sama dengan 2,51. Karbohidrat itu batas atasnya itu kan 186,57. Jadi karena batas atas dia harus kurang dari sama dengan. Nah, untuk batas bawahnya itu kan 129,61, tanda yang lebih besar sama dengan. Kalorinya kan dikasih tahu 178, 271 sama 193 kita taruh. Nah, untuk harganya juga di sini kita taruh. Nasi putih adalah 2.300, kita taruh di sini. Tahu adalah 1.000 dan 850 adalah tempe. Nah, untuk kalori udah kita taruh, kita sama denganin. Terus habis itu tinggal kita pencet solve. Dan hasilnya akan sama kayak Excel, yaitu 8.488 sama 139. Di sini 1,4 karena dibuletin. Nah, untuk yang ini nasi putih adalah 2,35